Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kita masih dapat menunaikan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah kita lanjut dengan ta'lim ba'da maghrib sampai nanti waktu isya. Mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Kita melanjutkan kajian kita tentang fase perjalanan kehidupan manusia. Malam ini sampai di fase yang keempat ya. Fase kubur atau barzah. Bisa dibuka halaman yang keempat ya. Ini fase yang keempat dari perjalanan kehidupan yang pasti akan kita lalui bersama, yaitu yang disebut dengan alam kubur, alam barzah. Kita mulai, yang pertama kita baca ayatnya surah ketiga 169 surah Ali Imran. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء Artinya? Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, ruh itu ketika dilepaskan dari jasad, petugasnya dinamakan Ijrail alaihi salam. Jadi malaikat Ijrail itu tugasnya adalah melepaskan ruh dari jasad jika apa yang sudah ditentukan Allah terjadi dalam qadanya. Ketika ruh ini sudah lepas, maka ada dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk membawa ruh itu. Jadi Ijrail cuma melepaskan saja. Bahkan nanti dalam kajiannya, orang-orang yang soleh mereka mengetahui ketika sudah saatnya kedatangan malaikat Ijrail atau pertemuannya dengan Ijrail alaihi salam, maka dia sudah mengetahui kalau itu saat ruhnya harus lepas dari jasad ini. Jadi setelah ruh ini dilepaskan, ada dua malaikat yang ditugaskan Allah
kanan dan kiri membawa ruh kita untuk dihadapkan kepada pemiliknya. Setelah dihadapkan kepada Allah dengan melalui perjalanan seperti yang dilakukan Rasulullah ketika Mi'raj. Di dalam kitab Sahih Muslim ada hadis yang cukup panjang menyampaikan berita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di langit yang pertama, malaikat yang membawa minta dibukakan pintu kepada malaikat penjaga langit yang pertama. Seperti dulu malaikat Jibril minta dibukakan pintu ketika mengajak Rasulullah Mi'raj. Ketika dibukakan, malaikat penjaga langit pertama bertanya kepada malaikat yang membawa ruh kita, "Ruh siapa yang kau bawa?" Maka malaikat itu akan berkata, "Apa keadaan kita?" Jika orang yang soleh, maka malaikat akan katakan, "Ini si fulan, dia orang yang soleh." Tapi sebaliknya, jika dia tidak soleh, malaikat pun akan mengatakan yang sama. Ketika ruh yang dibawa ruh orang yang soleh, maka malaikat penjaga langit pertama itu mengambil kafan dari surga, kemudian ruhnya diselimuti dengan kafan surga. Walau alam, Rasul tidak menjelaskan seperti apa modelnya, hanya memberitakan itu kepada kita dalam hadisnya. Maka dihadapkanlah kepada Allah ruh ini setelah menembus penjuru-penjuru langit yang kita ketahui ada 7 penjuru langit. Kemudian Allah perintahkan malaikat, tempatkan si fulan ini di sana dan di sana. Maksudnya baru dia dibawa ke alam kubur. Nah, ini yang akidahnya harus kita jaga. Kalau tanah yang kita gali 1 kali 2 meter itu bukan alam kubur, itu lubang kubur gitu. Ini akidahnya yang harus dijaga. Yang masuk ke situ jasad kita, ini badan ini yang masuk. Kenapa masuk ke situ? Min sulalatim min tin, asalnya dari tanah, maka dia berproses kembali menjadi asalnya. Ruhnya tadi ditempatkan di alamnya yang disebut dengan alam kubur. Antara alam kubur dengan alam kita dunia ini ada barzakh, sehingga disebut juga dia dengan barzakh. Barzakh itu artinya pembatas, dinding pembatas antara alam kubur dengan alam dunia. Ini kita pahami dulu akidahnya, karena nanti akan ada pertanyaan tentang berita azab kubur yang menjadi doa-doa kita setiap waktu pada saat kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ada tuh dalam doa kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan azab kubur. Loh, kalau kemudian ada azab kubur, yang diazab itu jasadnya apa ruhnya? Itu yang nanti jadi kajian. Jasad itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Jasad itu enggak dilihat Allah. Dia berproses kembali kepada asalnya. Kalau keyakinannya sebagai seorang muslim, maka dikuburkan di dalam tanah. Kalau dia bukan muslim, ada yang keyakinannya dibakar jasadnya, maka dibakar jasad itu. Abunya disimpan, ditoples, ada yang dilarung di sungai, di lautan. Ada yang keyakinannya jasadnya dibalsem misalnya. Ada yang keyakinan jasadnya disimpan aja di tebingan-tebingan bukit seperti di Toraja. Ada yang disimpan saja, digeletakin di sebuah pulau di Bali di tengah lautan, nggak diapa-apain. Itu keyakinan, itulah jasad. Ada yang jasadnya tenggelam ke dasar lautan, habis dimakan oleh penghuni lautan. Wallahu a'lam, jasad itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Berarti yang mengalami kehidupan berikutnya bukan jasad tapi ruh. Ruh tidak mengalami kematian. Ruh tetap hidup di alam kubur. Ini ayatnya tadi.
wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup, ahya inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup, mereka dapat rezeki. Tapi alamnya yang beda dengan alam dunia. Jadi kematian itu ya, yang disebut mati itu hanya jasadnya, ruh tidak. Dia masuk ke alam kubur dan dia mengalami kehidupan di situ. Bisa bahagia, bisa sengsara. Sengsara itulah kemudian yang dikenal dengan adzabil qabri, dengan azab kubur. Azab kubur itu tidak seperti yang kita lihat di komik, Pak, gitu. Kalau yang kita lihat di komik itu bukan kisah azab kubur. Nanti di yaumil akhir ya, ada kajian kita tuh tentang surga neraka. Alam kubur itu ruh merasakan kebahagiaan atau tidak. Ada yang ruhnya menanti hari kiamat, menantinya di sebuah tempat yang indah namanya Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Ngapain orang-orang yang berada di alam kubur itu? Mereka menanti dan menunggu hari kiamat tiba. Jadi orang-orang yang sudah mati dia nungguin hari akhir gitu. Kita yang sekarang di alam dunia sama, kita juga lagi nungguin kiamat. Sama-sama menunggu. Bedanya mereka sambil menunggu di alam kubur tidak lagi bisa menambah deposit amalnya yang baru. Itu bedanya. Kalau kita masih bisa menambah deposit amal. Apa mereka punya kebutuhan di alam kubur? Ruhnya itu punya. Ruh itu punya kebutuhan. Seperti jasad punya kebutuhan ketika hidupnya. Ketika ruhnya lepas, jasad nggak punya kebutuhan lagi deh. Selesai. Ruh masih punya. Salah satunya awaladun soleh yad'ulah. Anak-anaknya di dunia selalu mendoakan dia. Maka doa-doa dari ahli-ahli dunia itu sangat dinanti oleh orang-orang yang berada di alam kubur. Berarti ada kebutuhan. Kebutuhannya doa. Karena mereka tidak bisa lagi menambal amalan baru. Gak bisa. In qata'a amaluhu. Di antaranya ada barzakh. Ini yang disebut dengan nanti kalimatnya alam kubur atau alam barzakh. Dinding pembatas. Jaraknya walau alam tidak bisa dengan kasat mata, tapi sangat dekat sekali. Bukti kedekatan itu sering saya sampaikan bahwa ada indikator dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan para sahabatnya, yang memerintahkan kepada kita umatnya, kalau datang ke komplek kuburan ucapin salam, kata Rasul. Indikatornya hadis itu. Kalau datang ke kuburan suruh ngucap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah menjawab salam itu hukumnya wajib? Betul, kata Rasul. Loh, kenapa kami disuruh ngucap salam kepada orang mati di kuburan ini? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, mereka mendengar dan menjawab salam kalian, tetapi kalian tidak mendengar jawaban salam mereka. Ini indikatornya, bahwa jarak alam kubur dengan alam dunia dekat. Kita ngucap salam aja mereka dengar dan jawab, tetapi kita tidak mendengar jawaban salamnya. Oleh karena itu, ketika ada dinding ini, ya, ruh yang sudah masuk ke situ itu nggak bisa keluar, Pak. Hati-hati nih akidahnya. Nanti ada orang kesurupan ngaku-ngaku rohnya si Anu, nah itu kan
Hati-hati ini akidah. Yang sudah masuk ke situ nggak bisa gentayangan dia. Mau gentayangan gimana? Ada barzahnya di situ. Ada judulnya roh gentayangan. Kalau roh gentayangan gimana nanti itu kisahnya itu? Ini akidah ya, nggak ada. Ruh sudah masuk situ nggak keluar dia. Kalau ada orang yang kesurupan ngaku-ngaku rohnya si Anu yang sudah meninggal, ya bohong, nggak bener tuh. Lalu siapa itu? Itu temannya ketika hidup di dunia, namanya Al-Qorna. Para ulama nyebutnya Qorin ya. Ada bangsa jin dari departemen Al-Qorna ditugaskan kepada kita sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tugasnya cuma nempel kita doang. Dari lahir tuh terus sampai kita meninggal. Namanya Qorin yang menemani kita. Nanti kalau kita sudah meninggal, apapun dia tahu tentang kita, suara kita, keluarga kita, urusan kita, masalah kita, dari lahir sampai meninggal ngikutin kita, tahu persis dia. Gaya kita gimana dia tahu banget. Itu yang suka nyurup-nyurup nanti ke orang itu. Bukan rohnya orang yang meninggal, enggak ya. Itu bangsa jin dari departemen Al-Qorna, namanya Qorin. Itu barzah ya. Jadi ada pembatas, kita masuk ke sana dan itu pasti, Pak. Pasti kita akan masuk ke situ. Menanti hari kiamat tiba, menantinya di taman surga karena kesolehan kita ketika di dunia. Tambah lagi anak-anak kita, keluarga enggak putus-putus yang mendoakan kita, Masya Allah. Itu yang menjadi gambaran awal dari surga yang akan dimasuki nanti. Gambaran awalnya dari situ sudah ada. Sudah menantinya di taman yang indah dengan fasilitas yang serba leks, yang nemanin juga yang indah-indah. Kemudian kiriman paketnya nggak berhenti-berhenti dari doa anaknya, doa keluarganya, siapa saja, saudara-saudaranya. Sampai saja doa-doa itu. Itu kebahagiaan. Sebaliknya ada yang menantinya di tepian-tepian neraka. Gambarannya begitu, hufratan min hufarin niro. Yang nemani yang buruk-buruk. Kiriman paketnya nggak sampai-sampai karena nggak ada yang doain. Nauzubillah min dzalik. Perkara doa dalam hadisnya tadi kalimatnya awaladun soleh yad'ula, anak soleh yang mendoakan. Tafsir hadisnya tidak hanya anak biologis, enggak. Bisa anak didik, bisa anak angkat, bisa anak asuh, enggak hanya anak biologis. Tidak hanya anak nasab. Malam ini saya menyampaikan kajian ini. Boleh jadi bapak ibu yang ada usianya lebih tua daripada saya. Saya mudaan. Tapi status saya malam ini adalah menjadi pengajar. Ini adalah anak-anak didik. Kalau saya meninggal dunia, bapak ibu doakan saya, itu ngalir sampai doanya kepada Allah. Tidak ada halangan. Atau ada anak asuh, atau ada anak angkat. Jadi enggak hanya anak nasab, anak biologis. Ini pasti hukumnya ya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW ini yang di bawah. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Siksa kubur itu ada. Rasulullah sering mendengar itu. Hewan-hewan, binatang itu mendengar. Suatu hari Rasulullah sedang berjalan mengendarai unta, kemudian berdengus hebat untanya sampai Rasulullah nyaris terjatuh dari unta tersebut. Kemudian Rasul tanyakan kepada sahabat, apakah di sekitar sini ada kuburan, kata Rasul. Begitu sahabat telusuri ternyata ada kuburan di situ.
Rasul mengatakan penghuninya sedang disiksa. Rasul mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di atas kubur itu sambil bersabda, insya Allah diringankan siksanya sampai pelepah kurma ini kering. Kalimatnya begitu. Nanti kita ketemu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah. Kenapa di kuburan kita ditanemin pohon? Alasannya itu. Kenapa pohonnya Kamboja, nggak yang lain? Kamboja itu lama tingginya, panjang usianya gitu. Itu Kamboja itu awet. Kalau kita tanam pohon-pohon yang cepat besar, cepat tua, nggak? Dipilihnya Kamboja oleh orang-orang tua kita dulu. Itu kan nggak ada sunnahnya Kamboja. Tapi Rasul ambil pelepah kurma, dia tancapkan sambil bersabda, insya Allah diringankan siksanya sampai pelepah kurma ini kering. Jadi sepanjang pohon itu masih segar dan hidup, dia tetap bertasbih. Sehingga kalau tabur bunga, bunga itu nggak bertasbih. Amin. Kan kita aurin bunga tuh kuburan, nggak ada tasbihnya kalau bunga. Tapi kalau pohon, dia tasbih. Makanya kita tancepin pohon tuh di situ. Nggak tahu dari mana asalnya Kamboja, saya belum pernah tahu siapa yang pertama-tama nancepin itu gitu. Sampai menjadi ikon kuburan itu mesti pakai Kamboja. Kalau pakai pemahaman ternyata pohon itu memang awet, lama gedenya gitu, awet ya gitu. Kadang-kadang dari dulu kita ngelihat segitu-gitu juga gitu kan, dari kecil itu Kamboja itu. Itulah orang tua kita memilih itu ya, memilih Kamboja. Tapi dasarnya ada, Rasulullah menancapkan pelepah kurma tadi karena pohon bertasbih. Tetapi tidak lantas kita ambil itu sebagai pemahaman yang kaku. Loh, kalau begitu sebanyak-banyak saya mau tanamin pohon kuburan orang tua saya, enggak begitu. Nanti kajiannya Rasul bersabda ketika dihantarkan mayit itu ke kuburnya, maka ada 3 yang mengiringi, yang 2 akan pulang, yang 1 tetap bersamanya. Keluarganya, hartanya pulang, tetapi amalnya akan tetap. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Amal itu yang menjadi kebutuhan kita nanti. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Ustaz dibacain Ustaz nih, yang halaman kelima yang atasnya nih. Ya, baca ayat hadisnya boleh. Dari Aisyah. Suatu ketika ada 2 orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang kepadaku. Mereka berdua berkata kepadaku bahwa orang yang sudah mati diazab di dalam kubur mereka. Aku pun mengenalnya dan tidak mempercayainya. Kemudian mereka berdua keluar
Lalu Nabi SAW datang menemui. Maka aku pun menceritakan apa yang dikatakan dua orang Yahudi tadi kepada beliau. Beliau bersabda, mereka berdua benar. Orang yang sudah mati akan diazab dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Dan aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap selesai sholat. Satu lagi di bawahnya, baca artinya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW pernah keluar dari sebagian kuburan di Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang diazab di kuburnya. Beliau bersabda, keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena dosa besar menurut mereka berdua. Lalu Nabi bersabda, padahal itu merupakan dosa besar. Salah satu di antara keduanya diazab karena tidak membersihkan bekas kencingnya, dan yang lain karena selalu melakukan namimah atau bagi domba. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Hadis yang di atasnya menjelaskan bahwa azab kubur itu memang ada. Nih yang disampaikan Rasulullah, sehingga kemudian beliau mengajarkan doa tadi setelah kita membaca tasyahud akhir, maka ditutup dengan doa perlindungan itu. Kemudian hadis yang kedua, kisah Rasulullah mendengar ada dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah ya, diperdengarkan orang yang sedang diazab. Disampaikan tadi di sebelumnya itu, kalau seandainya kepada umatnya dibukakan juga telinganya gitu, maka tidak ada orang yang mau nguburin orang lain gitu. Kata Rasul begitu. Jadi orang mati nggak ada yang ngubur, dibiarin aja, karena nggak ada yang berani ke kuburan. Sebabnya bukan dosa besar, padahal dosa besar kata Rasulullah. Yang pertama sebab diajabnya kalau kencing kagak cebok, itu yang pertama hadisnya itu. Tidak membersihkan bekas kencingnya. Orang laki-laki biasanya tuh kencing mana aja kencing jadi gitu. Terus nggak istinja lagi kan? Dulu dulu. Kalau sekarang di mana-mana banyak toilet kan, bisa mampir mana-mana. Sekarang banyak toilet umum. Dulu di bawah pohon dia kencing gitu. Sudah gitu kalimatnya bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, bukan. Numpang gitu. Kalimatnya gitu. Nauzubillah min dalik. Jadi yang didengar Rasul, ada orang lagi diazab di kuburnya, dan sebab diazabnya Rasul diberitahu oleh Allah lewat malaikatnya. Itu sebab diazabnya orang itu yang disiksa itu waktu di dunia, kalau kencing nggak cebok. Tuh. Apa sehebat itu gara-gara kencing nggak cebok? Oh iya, kita pergi kemana-mana nih laki-laki gitu kan, pakai celana, kencing di mana-mana nggak cebok. Begitu datang waktu sholat, maka dia akan malas untuk sholat, karena merasa ada najis di pakaiannya. Akhirnya sholatnya ditinggalkan. Itu sebabnya sebenarnya dia ninggalin sholat. Cuman gara-gara ninggalin sholatnya karena kencing tidak cebok. Yang kedua namimah sebabnya. Yang satu lagi yang didengar Rasulullah, ngadu domba, resep banget itu. Gibain orang sampai pada konflik gitu. La yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba itu, kata Rasul. Auzubillah min dzalik. Ini menggambarkan yang di alam kubur itu ada yang bahagia, ada yang sengsara gitu loh maksudnya. Orang-orang beriman hatinya selalu termotivasi dengan janji-janji Allah. Itulah cirinya orang beriman. Kalau sahabat Nabi disuruh pindah dari Mekah ke Yasrib ke Madinah,
rumahnya suruh tinggalin, saudaranya yang belum masuk Islam suruh tinggal, keluarganya belum masuk Islam ditinggal, ada anaknya Islam orang tuanya belum ditinggal orang tuanya, ada orang tuanya udah Islam anaknya belum ditinggal anaknya, ada suaminya udah Islam istrinya belum ditinggal juga istrinya, ternaknya ditinggal, warungnya ditinggal, dagangannya ditinggal, bisnisnya ditinggal. Ketika mereka para sahabat mampu melakukan itu, kita meraba dengan empati saat ini. Ada apa sih di hatinya sahabat? Kok bisa meninggalkan semua itu? Semuanya total ditinggalin. Itu nggak bicara sementara, Pak. Ditinggalin untuk seterusnya ditinggalkan. Ternyata jawabannya, faman kana hijratuhu ilallahi war rasul. Di hati mereka ada Allah dan Rasul. Itulah. Allah janjikan nanti ada taman surga di alam kubur. Allah janjikan ada bidadari nanti di surga. Nah, janji-janji itulah yang masuk ke dalam hati para sahabat, sehingga jika ada suatu syariat yang Allah sampaikan, mereka langsung jawab, sami'na wa ata'na. Itu beragama. Itulah beragama. Dan tokoh-tokoh itu ada pada sahabat, Pak. Luar biasa. Kalau sudah mendengar syariat itu sami'na wa ata'na, enggak ada cerita. Kita kadang-kadang sibuk, Pak. Misalnya gini, Allah haramkan daging babi. Dibikin seminar. Kenapa daging babi diharamkan? Ngapain? Ngapain dibahas? Sesuatu yang dilarang Allah udah gak perlu dibahas lagi. Langsung aja jauhi. Allah larang judi, tinggalkan aja. Gitu. Allah larang zina, tinggalkan aja. Pokoknya apa-apa yang dilarang Allah jauhi, itu beragama. Allah larang gibah, ya sudah tinggalkan. Nggak usah bikin dalil-dalil yang lain gitu. Itu sahabat. Sami'na wa ta'na. Ketika janji Allah sudah masuk ke dalam kolbu-kolbu mereka, ketika ada panggilan perang, mereka berlomba-lomba paling depan. Karena janji Allah tadi, ayat yang kita baca tadi, mereka tidak mati melainkan mereka hidup. Gugur di jalan Allah, dalam peperangan membela agama Allah dengan niat ikhlas karena Allah, maka dia menjadi syuhada fid dunya wal akhirah. Syuhada di dunia tidak dimandikan, tidak dikafankan, maka dikuburkan dengan darah-darahnya. Maka darahnya itu akan menjadi wewangian surganya nanti, sehingga mereka berlomba-lomba. Itu yang dialami oleh seorang ibu. Suatu hari dia punya seorang anak laki-laki, namanya Ibrahim, anaknya sudah pemuda dan siap mau menikah. Ayahnya sudah meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak. Ibunya sudah siapkan harta untuk mahar pernikahan putranya Ibrahim ini. Dan wanita yang dituju sudah ada gitu, untuk dijadikan istri buat anaknya. Suatu hari si ibu ini mendengar Umar bin Khattab berceramah. Isi ceramahnya tentang akhirat, tentang surga. Masuk hidayah Allah ke hati ibu ini tentang janji-janji Allah nanti di akhirat gitu, di alam kubur. Begitu pulang si ibu ini merenungkan. Terus dia merenung ceramahnya Umar tadi. Akhirnya dia putuskan tidak jadi menikahkan putranya. Mahar yang sudah disiapkan, dibelikan peralatan perang untuk putranya. Begitu sudah dia belanjakan, dia panggil putranya. Rupanya putranya seorang anak yang soleh. Apa kata ibunya? Ibu ingin menikahkan kamu dengan bidadari yang dijanjikan Allah di surga. Itu ceramahnya Umar tentang bidadari surga. Si anaknya setuju. Beberapa hari kemudian ada panggilan perang. Berangkatlah si anak ini, dilepaskan dengan hati yang ikhlas oleh ibunya, ikut pasukan perang. Berhari-hari kemudian saat kepulangan tiba, satu persatu rombongan sahabat pulang. Ada yang membawa luka masih, ada yang digendong, ada yang ditandu masing-masing. Dia menyaksikan belum nampak anaknya Ibrahim. Sampailah Umar tiba, dia tanyakan, bagaimana dengan putraku wahai Amirul Mukminin? Apa jawab Umar? Putramu sudah gugur sebagai syuhada.
Si ibu itu kemudian pulang, dia menangis tapi bukan tangis duka. Dia wudhu, kemudian dia sholat, menyampaikan syukurnya kepada Allah. Ketika masih di sejadah, si ibu ini tertidur. Ketika tidur dia bermimpi. Mimpinya putranya sedang bersanding dengan bidadari surga yang sangat jelita dengan gaun-gaun berwarna hijau pada saat itu. Dia ceritakan mimpinya kepada Umar, kemudian Umar membenarkan mimpi si ibu itu kalau putranya sudah dinikahkan dengan bidadari surga. Masya Allah. Jadi janji Allah itu tertanam, Mbak, di hatinya sahabat itu. Kalau mereka berangkat perang pulang selamat, mereka sedih. Maunya berangkat perang nggak pulang lagi itu. Kalau kita dari mana-mana pulang bikin selamatan, itu bedanya iman kita saat ini, ya kan? Ayo dah, pergi safar kemana, pulang bikin selamatan sahabat nggak? Kalau pulang selamat cuman bawa luka, bawa darah, mereka pasti berduka, sedih. Maunya mereka pergi nggak pulang lagi, gugur di jalan Allah. Itu yang luar biasa. Itu karena janji. Jadi ada kehidupan ya yang membahagiakan di alam kubur, namanya taman surga. Di situ menunggu hari kiamat, tidak ada perintah, tidak ada larangan, karena tidak ada kehidupan jasadia ya. Kemudian sambil menunggu dia, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Yang sengsara itulah azab kubur, tapi bukan di komik ya. Sekali lagi saya harus tegaskan, ini bukan komik. Alam kubur ada orang yang kalau kita baca komik begitu kan, siksa kubur itu begono begini. Kalimatnya nggak begitu. Kemudian kita yang di dunia sama, sedang menanti juga hari kiamat tiba. Nah, akhirnya karena sama-sama menanti, ternyata kita lebih beruntung. Beruntungnya sambil menanti masih bisa menambah amalan baru. Pahala masih bisa ditambahin. Masalahnya kalau yang nambah bukan pahala, ini yang jadi masalah. Sambil menanti bukan pahalanya yang nambah, bukan kebaikan yang nambah, tapi dosa yang nambah. Ini yang menjadi khawatir kita. Oleh karenanya yakinkan Bapak Ibu sekalian, alam kubur itu adalah kehidupan. Jadi hidup di sana, ruh itu hidup di sana. Keadaannya yasalunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali Allah beritakan tentang alam itu, Pak. Jadi ilmu tentang itu sedikit sekali Allah bocorinnya gitu. Jadi nggak dibocorin Allah, sedikit saja. Nah, salah satunya kepada Rasulullah tadi, bisa mendengar orang-orang yang diazab kubur. Rasul bisa melihat keadaan surga dan neraka, bisa mendengar keadaan surga dan neraka ketika dimi'rajkan. Itu salah satu bocoran-bocoran dari Allah. Agar Rasul menyampaikan kepada kita gitu umatnya. Cukup Rasul yang melihat, menyaksikan, mendengar, kemudian disampaikan kepada kita. Loh, kalau kita tidak sami'na wa ata'na, maka beragama kita akan sulit untuk bisa beristiqomah. Ini seputar alam kubur Bapak Ibu sekalian. Insyaallah jangan khawatir, kita pasti lewat sini, Pak. Gitu. Karena nggak ada jalur lain gitu, nggak ada. Cuman ke sini jalurnya untuk sampai ke akhirat ya. Masalahnya adalah kita tidak bisa mengandalkan dari siapapun apa yang akan kita siapkan sebagai bekal kita. Kalaupun anak kita banyak, kalau kita punya keluarga besar, tetap nggak bisa mengandalkan mereka. Yang kita andalkan adalah amal kita sendiri. Ustaz, anak saya banyak, nanti pasti doain saya semua tuh, cucu-cucu saya banyak. Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa jamin kalau anak cucu kita bakal rajin doain kita, itu kita nggak bisa jamin sama sekali. Kita siapkan sendiri amal-amal itu. Ini pengantarnya, nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita masuk pada akhirat ya, setelah terjadinya hari kiamat. Ada yang mau disampaikan silakan. Kalau ada yang mau di sharing silakan.
bab alam barzah ya. Sebagai penutup kita baca satu ayat lagi. Kembali ke halaman yang keempat surat Al-An'am. Tadi terlewat belum kita baca. Ayat 93 halaman keempat yang kedua dari bawah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 93 ya. Jadi ini salah satu berita yang Allah sampaikan. Kalau malaikat petugas pencabut nyawa itu sudah tiba, maka orang-orang kafir, orang-orang zolim dipaksa ruhnya untuk keluar. Tapi orang-orang soleh dia sudah tahu, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia sudah ridho, dia sudah rela, dia sudah siap ya. Mudah-mudahan kematian kita sampai pada derajat husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.